berkaitan dengan Natuna. Saya kira terus statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Persoalan kedaulatan, kemandirian ekonomi, serta energi semakin menjadi isu sensitif lebih-lebih setelah melihat komplikasi krisis Rusia-Ukraina. Bahkan, sesungguhnya tanpa perang di Ukraina sekalipun, isu kedaulatan dan kemandirian pada dasarnya sangatlah esensial bagi setiap negara dan bangsa. Upaya menjaga kedaulatan dan meningkatkan kemandirian merupakan tantangan bagi semua bangsa, termasuk Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, tentu menjadi pertanyaan bagaimana Indonesia menjaga kedaulatannya, khususnya di Natuna yang terletak di Laut Cina Selatan. Saya akan bahas tentang kemandirian dan kedaulatan bangsa bersama narasumber saya yang satu ini. Halo, Prof. Mahfud. Friska, Clarissa. Sehat, Prof. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Bicara soal Natuna tadi, jaga kedaulatan, apa yang Indonesia harus lakukan? Kita menjaga kedaulatan itu berdasar prinsip konstitusi dulu yang pertama. Tujuan negara itu kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, itu artinya kedaulatan. Kedaulatan ideologi itu bagi segenap bangsa dan bagi segenap tumpah darah itu kedaulatan teritori. Nah itu tadi lalu masuk di situ. Lalu bagaimana kita menjaga itu? Konstitusi memberi dua instrumen, ya, instrumen pertahanan dan instrumen keamanan yang khusus menjaga kedaulatan hukum, kemudian kedaulatan wilayah, perlindungan atas kedaulatan dan hak berdaulat, itu dua hal yang berbeda secara hukum. Nah itu kita sudah punya itu semua dan kita terus melakukan pembinaan, ya kita punya bahkanlah ya, kita tadi bicara Natuna, Badan Keamanan Laut yang sekarang diberi tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan laut di untuk menjaga kedaulatan itu, tentu bersama institusi-institusi lain, ada Polri ya, Polair namanya, kemudian ada Angkatan Laut, dan macam-macam banyak di situ. Nah itu kalau kedaulatan dalam pengertian kelembagaan dan aturan, ya, lembaga dan peraturan itu kita sudah lengkapi semua. Pokoknya negara ini merdeka, tidak boleh ada secuil pun tanah atau air yang bisa diambil orang lain atau dimanfaatkan orang lain tanpa seizin kita. Karena kalau kita membiarkan itu dan tidak mampu mengatasi itu berarti kita tidak berdaulat. Kan gitu aja ketika kita merdeka. Sumpahnya kan begitu. Berarti kehadiran negara itu jadi elemen penting untuk menjaga kedaulatan. Bisa dikatakan begitu? Iya, betul. Jadi begini, kalau kita bicara kedaulatan, yang kedaulatan teritori itu ada dua. Di belahan barat tuh Pulau Natuna. Sering dimasuki secara ilegal perairan kita. Di belahan timur sana ada separatis Papua. Meskipun kecil itu kan kedaulatan tuh, pengen memisahkan diri dan sebagainya. Nah kita tangani ini sesuai dengan jenisnya masing-masing dan seberapa kekuatan mereka, seberapa juga kekuatan kita. Nah oleh sebab itu untuk menjaga kedaulatan itu kita tidak hanya bicara persenjataan, jumlah tentara, jumlah kapal, tapi juga kekuatan diplomasi kita dengan negara-negara lain gitu. Karena kalau perang gitu, ya berat juga kita berperang, ngapain juga ya berperang. Pakai diplomasi dulu, beri pengertian bahwa ini berdasar UN Clause 1982 ini milik kami gitu. Kenapa kamu masuk ke sini? Mari kita berunding bagaimana caranya memanfaatkan ini secara hukum gitu. Itu terus berjalan sekarang. Saya sekarang sedang mengadakan untuk menjaga kedaulatan teritori itu sedang mengadakan pembicaraan dengan Vietnam. Ya karena di situ ada daerah yang berhimpitan, kata Vietnam ini sampai sini, kata Indonesia sampai sini. Ya kita bicara yuk.
berdasar hukum internasional berunding. Lalu dengan Timor Leste, itu juga kita punya masalah perbatasan, di mana sekitar 4.500 km area itu masih dipersengketakan. Ini milik saya apa milik Timor Leste gitu. Nah itu kita jaga benar Mbak, karena itu semua nanti akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, terhadap harga diri kita sebagai bangsa. Jadi kalau kita cinta pada negeri ya itu harus sungguh-sungguh juga. Jangan hanya yang di dalam itu, tapi yang di pinggir-pinggir itu harus kita jaga bersama. Karena masalah dignity tadi ya? Iya, masalah dignity ya. Kalau kita belajar juga dari kasus Sipa dan Ligitan, kita tahu kan, ingat kasus itu 2002 betul ya Prof ya, putusan Mahkamah Internasional ini, apa yang bisa kita petik pelajaran dari sana agar tidak terulangi lagi? Kemampuan diplomasi, lalu kemampuan beracara di Mahkamah Internasional tentu saja itu menjadi penting. Tapi juga memang faktor historik. Beginilah, kalau menurut hukum sebuah daerah pinggiran itu, misalnya kita klaim, tapi kita tidak pernah mengurus sampai taruhlah 30 tahun, itu menjadi hak negara yang mengurusnya. Misalnya Malaysia tuh punya bendera kok di sana, dan sudah punya toko-toko di sana, kita tidak pernah mempersoalkan. Baru sesudah di sana maju, misalnya itu punya kita katanya berdasar sejarah gitu, jadi sengketa kan gitu, kalah kita di dunia internasional. Dan sekarang berdasar keputusan Presiden nomor 6 tahun 2017, kita punya 111 pulau terluar yang sekarang ini harus kita jaga, gitu ya. Jadi masih ada 111 nih pulau masih banyak kecil, sekali, masih banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah itu yang sekarang kita jaga, Priska. Apabila kita punya overlapping claims. Overlapping claims ini adalah klaim tumpang tindih antar negara, maka yang harus kita lakukan adalah pertama menghindari penggunaan kekerasan. Tidak boleh kita ataupun negara tetangga kita menggunakan kekerasan. Karena kalau menggunakan kekerasan pun itu tidak akan diakui dalam konteks hukum internasional. Yang kedua, yang kita harus lakukan seharusnya adalah melakukan perundingan. Memang kita bisa juga alternatif yang berikutnya adalah kita pergi ke Mahkamah Internasional untuk mendapat putusan. Tapi kan kita punya trauma ya, kalau ke Mahkamah Internasional itu kendali ada di para hakim Mahkamah Internasional. Sehingga menurut saya ini juga bukan opsi. Jadi opsi yang terbaik adalah kita melakukan perundingan. Ini yang pemerintah Indonesia lakukan apabila mereka punya overlapping claims dengan negara tetangga kita. Apakah dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, bahkan PNG, batas darat, dan kemudian juga ada Timor Leste. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa ada juga negara yang mengklaim satu wilayah yang tidak dikenal kalau dalam konteks laut, hukum laut internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut. Ya, kita misalnya ambil contoh Cina. Cina itu mengklaim 9 garis putus. Nah, pemerintah Indonesia sejak awal tidak pernah mengakui 9 garis putus tersebut. Bahkan pada tahun 2016 sudah ada putusan dari Permanent Court of Arbitration yang mengatakan bahwa 9 garis putus tidak dikenal dalam Konvensi Hukum Laut 82. Oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, pemerintah Indonesia tidak perlu berunding dengan pemerintah Cina. Kita masih harus mengklaim zona ekonomi eksklusif kita yang oleh Cina mungkin dianggap beririsan dengan 9 garis putus mereka. Tetapi kita tidak berperang dan kita tidak bernegosiasi, tapi yang menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah adalah membanjiri nelayan-nelayan kita untuk mengambil sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif. Dan ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, ya, diantaranya kapal-kapal dari Pantura diarahkan untuk mengambil ikan di Natuna Utara. Demikian juga Kepala Bakamla sudah punya ide bahwa anggota Komcat itu bisa dimasukkan ke kapal-kapal nelayan untuk mereka bisa mengambil ikan-ikan di Natuna Utara. Jadi seperti itu, tapi
yang harus kita tekankan, misalnya dengan Malaysia, dengan Vietnam, dan banyak negara adalah melalui jalur perundingan. Meskipun kadangkala kalau misalnya ada perundingan seperti itu, ada negara ketiga yang mungkin tidak suka dan berupaya untuk menggagalkan apapun kesepakatan. Nah, ini yang juga harus diwaspadai oleh pemerintah kita. Saya rasa demikian. Oke, apalagi Natuna Laut Cina Selatan ini kan juga rawan tumpang tindih. Tumpang tindih, ya. Kita akan bahas ini, tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Kompas TV. Masih di Daulat Nusantara bersama saya Friska Clarissa dan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Natuna Laut Cina Selatan ini kan rawan sekali dengan tumpang tindih kepemilikan oleh sejumlah negara seperti misalnya kasus Spratly. Bagaimana pemerintah lihat ini? Ya begini, keseluruhan laut Natuna ya atau Natuna Utara kata kita, Laut Cina Selatan kata orang Cina kan gitu. Kita nyebut Natuna Utara karena itu bahasa Indonesia Natuna, tapi kalau Laut Cina Selatan itu bahasa Cina, sehingga mereka nyebutnya berbeda. Tapi sebenarnya dasar permasalahannya begini, Cina itu mengklaim apa yang disebut Nine Dash Line, ya ada garis putus-putus yang katanya nenek moyang mereka dulu itu sudah biasa berlayar mencari ikan ke daerah-daerah ini yang sekarang menjadi bagian Indonesia, bagian Vietnam, bagian Malaysia, bagian Filipina, bagian juga dari Brunei gitu ya. Itu dulu kata pemerintah Cina itu dulu nenek moyang kita sudah menguasai laut itu gitu. Tapi kemudian UNCLOS tahun 1982 menyatakan itu tidak ada tuh di dalam teori Nine Dash Line, 9 garis putus yang mengatakan itu kan buatan Cina sendiri. Itu dunia internasional yang mengakui tidak ada, sejarahnya juga tidak jelas itu kapan gitu. Sehingga dunia internasional mengatakan Cina itu tidak berhak atas itu. Nah kemudian ya ini Cina ini terus mengklaim ini diperkarakan oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei. Perkara Cina kalah. Karena Cina kalah tidak mau dia ini tetap punya kami tidak ikut itu hukum internasional. Tapi dengan Indonesia dia tidak berperkara. Karena Indonesia juga tidak menggugat kedua internasional, ini punya kami tidak perlu menggugat, dan itu yang kita pertahankan sekarang. Nah, kita sudah berpikir berbagai alternatif ya kita berpikir dari segi pertahanan bagaimana, dari segi keamanan bagaimana, dari segi diplomasi bagaimana, geopolitiknya bagaimana, kita sudah analisis semuanya. Ya kita sekarang pokoknya kita tidak menerima klaim Cina dan kita akan tetap jaga itu dan tanpa perang. Ya, kita bicara aja. Yang harus dijaga juga kan karena godaan untuk Laut Natuna Utara ini adalah kekayaan mineral, gas, bumi. Bagaimana, apakah pendekatannya untuk menjaga tadi kekayaan alam ini juga dari pertahanan keamanan, diplomasi? Iya, ya jadi begini ya, kita sudah berdiskusi. Gimana kalau kita misalnya perang, misalnya. Waduh perang, gimana sih ngapain juga perang, kapan selesainya gitu? Dan apakah energi kita cukup untuk ke sana gitu. Sudah diplomasi aja, saling pengertian. Jadi baik pemerintah Cina maupun pemerintah Indonesia selalu kita bicaralah, tidak usah main keras-kerasan di situ. Nah di situ lalu Kementerian Luar Negeri lebih berperan daripada Kementerian Pertahanan atau TNI atau Polri gitu. Kementerian Luar Negeri itu berperan bicara bahwa ini nyatanya juga punya kita kan, nyatanya punya kita, wilayahnya kita amankan terus, kita jaga terus, bahwa klaim Cina itu dilakukan dengan sesekali melakukan pelanggaran, ya kita anggap sebagai pelanggar saja gitu, sehingga kita makanya kita tidak mengirim tentara ke sana, yang kita kirim Bakamla. Yang kita kirim, kalau tentara berarti kita perang. Padahal kita tidak perang gitu. Ya kirim aja Bakamla, Badan Keamanan Laut kita perkuat, diplomasinya kita perkuat gitu aja, agar tidak terjadi benturan. Itu kan benturan gitu tidak ada gunanya. Toh itu kan ada di tempat kita, jauh sekali dari Cina. Kalau mau ini ya, kalau mau bicara peta fisiknya gitu.
Kalau bicara kontrol jalur perdagangan strategis di Natuna Utara, itu seperti apa, Prof? Ya, kita lakukan. Terkadang memang alat-alat kita itu belum mampu ya, dari sudut teknologi, lalu peralatan kapal. Tetapi tetap kita pemegang hak berdaulat atas daerah ZEE ya, zona ekonomi eksklusif. Kita pemegang hak berdaulatnya. Nyatanya kalau mereka masuk itu kan, karena mereka tahu mereka tidak berdaulat, kalau mereka masuk itu kadang-kala menggunakan satu mematikan AIS, lampu pemberi itu ya, apa namanya, pemberi tahu gitu, pemberi waktu sinyal ya. Itu mereka matikan, berarti mereka tahu bahwa ini bukan wilayahnya. Yang kedua, mereka sering menggunakan nama Indonesia. Kapal matahari terbit gitu. Kan nama Indonesia itu. Padahal itu bukan. Lalu mereka juga sering menggunakan bendera Indonesia. Kan? Padahal bukan. Padahal bukan. Padahal kapal asing mencuri ikan. Nah, yang begitu itu artinya apa? Artinya kita masih diakui berdaulat sebenarnya. Cuma kemampuan menjaganya sekarang. Nah, itu yang akan kita tingkatkan terus nih. Kemampuan patroli. Kita sudah membuat perencanaan Friska. Sekarang giliran patroli antar tujuh lembaga yang menjadi stakeholders kelautan, misalnya KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu punya kapal-kapal besar, Kementerian Perhubungan, Bakamla, Angkatan Laut, Polisi punya. Kita giliran aja sekarang gitu, agar ini aman gitu. Toh kita masih punya hak untuk klaim ini hak berdaulat kita, dan mereka juga tidak katakan ini pokoknya nyerondol aja masuk gitu, tidak secara terang-terangan tuh milik kami gitu kan, enggak. Itu yang di barat ya. Nah, yang di timur sana ya itu tadi separatisme. Dan itu sebenarnya orang mengatakan kok tidak, apa sulitnya sih? Memang kalau dilihat dari jumlah Friska, kelompok separatis itu tidak banyak gitu. Dari kalau hitung-hitungan ilmu militer itu gampang, tetapi kita kan tidak ingin memusnahkan orang, apalagi ada masyarakat sipilnya di situ, warga sipilnya yang bisa kena, karena kan teroris ini di pegunungan sana kalau melakukan kejahatan dikejar gitu, bergabung dengan kelompok rakyat sipil, wajahnya sama lagi, mau nangkap yang mana ini kan di sana, jadi sulit. Nah, kita pilah dulu sampai ada kepastian tentang itu. Tetapi anyway ya, kita soal kedaulatan atas teritori di dunia internasional tidak ada masalah. Kedaulatan kita atas Papua itu diakui, tidak ada yang mempersoalkan. Saya juga sudah ke PBB pada bulan Juni yang lalu, juga tidak ada tuh urusan-urusan begitu. Di sini aja kita ribut. Dan tidak apa-apa, ribut juga bagus ya, agar ada kontrol terhadap pemerintah. Misalnya NGO atau LSM kita ribut, pemerintah apa yang dilakukan? Ya baguslah kritiknya itu. Tapi kadang-kala kritiknya bicara hal yang tidak ada. Sehingga ketika saya datang di sini ke sana sendiri, belum ada tuh di PBB. Saya tanya juga ketuanya itu ke Dewan HAM PBB. Ya, ini menyangkut HAM di Papua gitu ya. Itu tidak ada masalah. Dulu kan ada begini. Ada berita Indonesia diadili oleh dunia internasional melalui apa yang disebut public tribunal. Public tribunal itu pengadilan publik. Nah, orang yang tidak tahu kan percaya Indonesia diadili. Public tribunal itu istilah mereka yang demo happening art. Dan kebetulan beberapa NGO Indonesia berpidato di situ, di depan kantor Mahkamah Internasional itu demo gitu, lalu difoto. Ini Mahkamah Internasional katanya menyidangkan Indonesia, padahal tidak ada di situ. Orang Indonesia yang tidak ngerti apa-apa, wah Indonesia diadili pelanggaran HAM. Nah, narasi seperti ini dulu tidak dilawan. Kalau saya lawan. Oleh sebab itu 3 tahun terakhir ini tidak ada kasus HAM internasional. Nah, tanya aja ke PBB, kan wartawan, telepon, apa ada? Tidak ada. Dulu tahun 2019 dan sebelumnya di sana terus jadian, kan tidak pernah dibahas lagi. Karena soal bagaimana kita mengimbangi udara, mengimbangi opini aja sebenarnya. Sehingga saya bilang, itu tuh mana tuh anak NGO yang bilang ada pelanggaran HAM? Itu di PBB nomor berapa laporannya, kasus apa, kapan dibahas? Tidak ada sebenarnya. Aku rame-rame aja gitu. Jadi Natuna itu minimal bagi saya itu ada 3 daya tariknya. Yang pertama sumber daya hayati, ikan.
yang di lautnya, lalu sumber daya alam yang ada di dasar laut dan tanah di bawahnya. Lalu yang ketiga di situ dia itu adalah tempat lalu lalang untuk transportasi laut. Jadi dia gerbang dari pelayaran dari Eropa ke timur itu kan lewat situ semua. Jadi tiga itulah daya tariknya. Ya, jadi kita kalau di sana itu ada dua, kalau di laut itu dua kita melihat. Itu Undang-Undang Nomor 696 mengatur. Di sana ada potensi pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum. Jadi untuk sementara ini kita untuk menyiapkan kita punya kekuatan itu berdasarkan budget oriented, belum trade based plan. Kalau sudah trade based plan, ya trade-nya ini sulit seberapa besar, sehingga kita menyiapkan itu berdasarkan budget oriented. Jadi budget berapa, ya sudah, itu saja dulu. Nah, Prof tadi udah jelaskan bagaimana tantangan yang Indonesia hadapi dari mulai barat sampai ke timur. Kita akan bahas lagi bagaimana meningkatkan tadi kemampuan kita di tengah tantangan yang semakin tinggi, kemampuan yang terbatas juga tadi segi teknologi dan sebagainya. Tetap di Daulat Nusantara sesaat lagi. Prof tadi sudah jelaskan berbagai tantangan dari barat ke timur. Kita kembali lagi ke barat, ke Natuna. Kita katakan kan Natuna Utara ini bisa jadi teater pertarungan regional dan global, peta kekuatan di sana. Apa yang Indonesia siapkan di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan tadi? Gini, kalau Presiden itu sudah mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2017 supaya 111 pulau dan perbatasan terluar itu Presiden juga sudah membentuk BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, termasuk itu di situ. Ada termasuk bagian dari itu, meskipun yang laut itu lebih spesifik. Yang kita lakukan, kata Presiden, sebenarnya di Natuna itu kalau kehidupan ekonomi gitu dibangun, sentra-sentra ekonomi dibangun, itu penguasaan real kita, penguasaan de facto kita akan lebih meningkat lagi. Bukan hanya de jure tadi, orang tidak berani terang-terangan bahwa ini punya kami, hanya berani melanggar aja. Tidak berani ngeklaim kan belum ada, ya gitu. Yang secara hukum internasional ya, bahwa Cina nyebut Naindas lain itu urusan dengan Indonesia enggak ngajak bicara. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kalau kita mau panas-panas sih gitu kan gampang aja, banyak tuh negara-negara ketika tahu bahwa Cina suka main-main di sana, ada yang nawari, bisa enggak kami bantu dengan kapal, dengan alat ini, alat itu? Enggak, saya bilang. Karena kalau itu diiyakan perang nanti kan di kawasan itu. Misalnya Cina dengan siapa, Amerika dengan siapa, Australia, dan kita enggak. Nanti kita bangun ini secara alamiah, bukan karena kalau Anda mau membantu bukan karena menghadapi Cina, bukan karena menghadapi Thailand atau Vietnam, tapi kalau mau Anda bantu dalam konteks pembangunan Indonesia secara keseluruhan, bukan karena konflik lebutan ini. Kita malah masuk ke sengketa nanti, padahal kita tidak sengketa, ngapain juga gitu. Secara hukum kita tidak punya sengketa dengan Cina. Yang penting tadi secara de facto dan de jure kita kuat di sana. Iya, secara fakto dan de jure kita kuasai. Bahwa ada kapal masuk, itu kita anggap pelanggaran hukum, bukan klaim. Karena mereka juga diam-diam. Jadi statusnya pelanggar. Iya, gitu ya? mematikan sinyal gitu agar tidak ketahuan. Kan berarti mereka tidak mengklaim. Karena mereka masuknya diam-diam, kalau ketahuan baru jawab kan gitu. Gitu aja. Kita begitu dulu. Ya tentu suatu saat kita akan lebih tegas ya sebagai negara yang maju, yang besar gitu. Akan lebih tegas terhadap orang yang masuk-masuk begitu, meskipun tidak ngeklaim gitu kan tidak boleh juga. Tapi pada prinsipnya kan negara yang berdaulat secara politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan itu akan disegani, kawasan maupun di global. Apa yang Indonesia siapkan untuk itu agar kita disegani? Gini, Pak Menteri Pertahanan itu sudah menyiapkan arsitektur pertahanan sampai tahun 2045. Itu sudah disiapkan dari sekarang.
Karena kita akan masuk nanti menjadi negara besar di tahun 2045. Jadi dari tahun ke tahun itu sudah direncanakan. Tentu yang secara lebih spesifik dan teknis itu, Menteri Pertahanan kalau berbicara itu sangat bergairah dan bagus sekali. Tahun 2025 kita seperti apa, 2030 seperti apa, 2035 seperti apa, sampai 2045 itu sudah ada potretnya. Alatnya seperti apa, organisasi TNI-nya seperti apa, jumlah personel berapa, teknologinya seperti apa, itu sudah direncanakan dari sekarang. Tentu kita tidak boleh mengabaikan itu. Dan saya mengkoordinasikan itu, yang lebih spesifik detail, jenis-jenis senjata, jenis kapal, kekuatan jarak tembak setiap senjata yang kapal yang kita miliki, yang jarak tembaknya 200 km punya sekian, yang jarak tembaknya sekian itu sudah ada semua di rencananya Pak Prabowo. Dan penegasan kembali, jadi untuk menjaga kedaulatan kita di garis terdepan, pendekatannya lebih ke diplomasi dan pertahanan ya, diplomasi dan pertahanan. Tapi ingat loh, keutuhan kita itu, kedaulatan kita itu bukan hanya fisik yang gitu. Fisik itu kan bisa dihitung ya secara teknologi, batas gitu. Apa kita bisa berunding, bisa berdebat gitu. Yang harus kita waspadai keutuhan itu, kedaulatan itu adalah kedaulatan ideologi. Ini kan banyak sekarang nih ideologi transnasional mau dipaksakan ke sini, seakan-akan Indonesia tidak punya ideologi yang kuat. Nah itu yang menurut saya concern saya juga, karena saya Menko bidang politik itu menyangkut terutama sekali ideologinya kalau politik itu. Ya bukan soal partai politik apa itu ya, tapi bagaimana memahamkan rakyat bahwa ideologi kita ini sudah final, tepat, dan tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun. Jadi bicara kedaulatan, maaf jangan hanya wilayah ya, ideologi itu juga ya. Masalah ideologi bangsa kita, kebersatuan bangsa kita, polarisasi yang mulai membahayakan negara ini harus ya kita jahit kembali lah. Kita jahit kembali. Nah itu yang saya lakukan sekarang dalam status sebagai Menko tentu saja. Ya karena Menko itu kan Korsidal namanya, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian plus tugas khusus. Tapi yang jelas goalnya Indonesia harus jadi negara yang mandiri tadi ya. Iya betul. Disegani dan juga mandiri dalam menjaga kedaulatan. Iya betul. Terima kasih. Kedaulatan teritori dan ideologi. Jangan teritori kita kuat, ideologinya hancur juga. Nggak ada Indonesia ini. Jadi kedaulatannya teritori dan juga ideologi. Ideologi itu Pancasila. Oke, sudah. Oke. Terima kasih Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam telah bergabung di Friska, Daulat Nusantara kali ini. Itu tadi Daulat Nusantara edisi kali ini, tentu tadi bicara soal jaga kedaulatan tidak hanya dari sisi fisik, tidak hanya dari segi teritori saja, tapi juga ideologi yang harus kita jaga bersama agar Indonesia bisa menjadi negara yang disegani di kawasan dan juga tingkat global. Saya Friska Clarissa menutup Daulat Nusantara kali ini. Sampai jumpa.